Seorang anak muda jenius ditawari gaji miliaran, tapi dia memilih bergabung dengan kelompok pembobol brankas. Gak main-main, brankas yang diincar adalah brankas paling rumit di dunia. Mari simak bersama di layar tancap. Pada tahun 1645, sebuah kapal bajak laut Inggris yang dinamakan Drake karam di Samudra Atlantik dekat perbatasan Spanyol. Kapal itu diserang oleh armada laut Spanyol karena mencuri harta milik kerajaan Spanyol dan akan diberikan kepada kerajaan Inggris. 9 September 2009, Atlantis Group, sebuah kelompok pencari harta karun asal Inggris, berusaha mencari lagi kapal Drake yang tenggelam. Kelompok itu dipimpin oleh Walter. Dia memimpin dari atas kapal ketika dua orang penyelam kepercayaannya turun ke dasar laut. Penyelaman yang tidak mudah itu berhasil dengan sukses menemukan harta karun yang selama ini dicari. Keberhasilan pencarian selama 30 tahun itu ternyata tidak bisa dirayakan karena petugas berwenang Spanyol mendatangi mereka dan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal ilegal. Permasalahan terus berlanjut hingga ke pengadilan. Pada bulan April 2010, Pengadilan Internasional Spanyol memutuskan bahwa kapal yang ditemukan beserta semua barang-barangnya akan disita dan menjadi hak milik kerajaan Spanyol untuk dilakukan penelitian. Demi keamanan, seluruh harta karun akan disimpan di sebuah brankas yang dikenal sebagai brankas paling aman di dunia dan mendapat pengamanan ketat serta berlapis. Semua harta itu diangkut ke dalam bank dan diawasi langsung oleh seorang kepala bernama Gustavo yang terkenal sebagai ahli sistem keamanan. Walter kemudian bertemu dengan Margaret, seorang agen MI6. Walter berharap kerajaan Inggris mau memberinya dukungan sebelum para peneliti Spanyol menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar terkandung di dalam harta karun itu. Dalam harta itu ada sesuatu yang lebih besar lagi. Dia menawari bagi hasil dengan Ratu Inggris, namun sayangnya Margaret menolak hal itu karena kerajaan Inggris tak mau terlibat terlalu jauh. Sementara seorang mahasiswa teknik di Universitas Cambridge bernama Tom sedang melakukan wawancara dengan perusahaan besar. Karena kejeniusannya, ternyata banyak perusahaan yang ingin merekrut Tom. Salah satu reputasinya adalah mengatasi masalah tumpahan minyak di Meksiko. Gaji sebesar 5 miliar pernah ditawarkan padanya pada umur 22 tahun. Karena merasa tidak tertarik sama sekali, maka Tom menolak semua tawaran. Sekitar 8 perusahaan besar ditolak oleh Tom dan membuat ayahnya kecewa serta memarahi Tom. Saat makan malam, tiba-tiba saja Tom mendapat sebuah pesan misterius dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu memintanya pergi ke suatu tempat. Dan anehnya, si pengirim pesan tahu jika Tom sedang dimarahi oleh ayahnya karena masalah tawaran pekerjaan yang selalu ditolaknya. Pesan itu kemudian membawa Tom ke sebuah pameran seni. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Lawrence. Tom makin penasaran dengan pesan yang diterimanya karena Lawrence yang mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Tom kemudian ikut bersama Lawrence ke sebuah bar, dan di sanalah akhirnya dia bertemu dengan Walter. Walter memberitahu tujuannya dan meminta Tom untuk datang. Dia ingin Tom membantunya mengambil barang di sebuah tempat dengan penjagaan terketat sekaligus membongkar sebuah brankas yang selama hampir 80 tahun belum satupun orang yang bisa menjebolnya. Walter tahu jika Tom adalah anak muda jenius di bidang teknik dan menyukai hal yang menantang sekaligus bisa membuatnya kaya raya. Tanpa bertanya kebersediaan Tom, Walter kemudian memberikan tiket perjalanan menuju ke Madrid. Setelah pertemuan itu, Tom mencoba mencari tahu tentang keberadaan brankas yang dimaksud. Dan saat itulah dia menyadari bahwa brankas itu berada di Bank Spanyol. Brankas tersebut menggunakan teknologi abad ke-19 dan belum ada satupun orang yang bisa mengetahui cara kerjanya. Tom merasa tertantang dan keesokan harinya dia segera terbang ke Madrid dan langsung disambut oleh Lawrence.
Hari itu bertepatan dengan perempat final Piala Dunia 2010, sehingga di jalanan banyak sekali para pendukung Spanyol yang mendukung negaranya melawan Paraguay. Sesampainya di tempat yang dituju, Tom langsung diperkenalkan dengan semua anggota Atlantis Group. Di sana ada Klaus, si ahli IT, James sebagai perencana, Simon penyedia alat-alat apapun yang dibutuhkan, dan yang terakhir yaitu Lawrence yang sudah dianggap keponakan sendiri oleh Walter. Setelah berkenalan, malamnya Walter dan Tom mengobrol di sebuah kafe. Di sana Walter menjelaskan kalau di tahun 1500-an Sir Francis Drake mencuri harta kekayaan Spanyol dan menyimpannya di suatu tempat. Satu-satunya petunjuk atau koordinat tempat tersebut terukir dalam 3 koin emas yang sekarang ikut tersita oleh pemerintah kerajaan Spanyol. Saat ini Spanyol belum meneliti harta sitaan itu karena semua orang masih berfokus pada Piala Dunia dan mereka belum menyadari kalau ada kekayaan yang tak terhingga di dalamnya. Malam selanjutnya mereka berkumpul untuk menyusun rencana. Walter kemudian menjelaskan mengenai sistem keamanan seperti sensor gerak dan kamera pengawas. Selain itu, mereka juga harus khawatir karena bank dijaga oleh sistem keamanan yang dipimpin oleh Gustavo, mantan pimpinan pasukan khusus anti-teroris. Mereka nantinya akan masuk melalui jalur bawah tanah. Rute jalur tersebut masih dicari oleh James dan Simon karena ternyata di bawah tanah Madrid banyak sekali jalur yang menyesatkan. Tom punya tugas yang bisa dibilang sangat berat. Dia harus bisa memecahkan berangkas tua berumur 80 tahun yang bentuk dan letaknya belum diketahui. Sejauh ini informasi mengenai berangkas tersebut hanya berupa sketsa buatan tahun 1944. Nantinya mereka akan memasang magnetometer, yaitu alat untuk memindai area berangkas supaya mendapatkan gambar yang lebih detail. Rencana pertama dimulai. Tom dan Simon menyamar menjadi cleaning service dan berhasil masuk tanpa kendala. Mengikuti arahan dari Walter, Simon kemudian segera mencari ruang server untuk memasang transmitter agar Klaus di markas bisa mengakses semua CCTV. Di saat yang bersamaan, Lauren juga masuk menyamar sebagai pengamat seni dan berhasil mengambil sidik jari Gustavo dengan gelas minuman yang dia bawa. Selanjutnya, Lauren diantar ke salah satu ruangan dan di sana sesuai arahan dari Klaus, dia berpura-pura membersihkan lukisan itu. Lauren segera melakukan tugasnya untuk mengambil salah satu kunci berangkas yang kemudian ia scan dengan alat yang dia bawa. Sementara Tom diarahkan masuk ke ruang rapat dan posisi berangkas yang mereka incar berada tepat di bawah ruangan rapat itu. Di sana Tom segera memasang magnet, namun sayangnya saat mesin itu baru saja bekerja, tiba-tiba sekumpulan petinggi datang untuk melakukan rapat. James segera memerintahkan agar Tom keluar, namun Walter melarang karena menurutnya sudah tak ada kesempatan lagi. Di sisi lain, Lauren berhasil masuk ke ruangan lainnya dan melakukan scan untuk kunci berangkas yang kedua. Kembali ke Tom, tanpa diduga mesin itu macet sehingga dia tak sengaja malah menambah daya dan membuat sensor yang ada di bank menjadi aktif. Semua yang ada di ruangan itu pun segera berlarian karena menganggap telah terjadi kebakaran. Sedangkan Gustavo langsung memerintahkan semua orang dikumpulkan di aula, tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar. Keadaan menjadi sangat genting, apalagi Lauren juga tak sempat mengembalikan kunci yang di-scan-nya saat keluar. Saat akan dibawa ke aula, kunci itu dilemparkan kepada Tom dan dengan cepat Tom mengembalikan kunci itu ke tempatnya. Beruntung saat itu mereka tak dicurigai dan Gustavo terpaksa harus membubarkan orang-orang itu karena dia mendapat laporan kalau berangkas dalam keadaan aman. Esok harinya mereka semua kembali berkumpul untuk membahas hasil scan dari alat magnetometer. Akhirnya bisa terlihat jelas jika berangkas tersebut dilengkapi sebuah jebakan air yang mampu menenggelamkan seluruh berangkas beserta isinya. Perlahan-lahan terungkap jika ternyata sensor yang digunakan untuk jebakan itu adalah sebuah timbangan raksasa. Dan jika terjadi perubahan bobot ataupun gerakan, maka akan memicu air jebakan untuk masuk. Sementara Tom memikirkan solusinya untuk mengatasi hal tersebut.
Gustavo mendapat informasi kalau dua orang kemarin bukan petugas kebersihan dan tidak ada data yang ditemukan tentang mereka di kepolisian Spanyol. Dia meminta kepada direktur agar penjagaan diperketat karena dia yakin orang-orang itu berusaha mencuri sesuatu di bank Spanyol. Di sisi lain, Walter juga menyadari hal itu lewat CCTV. Tak ingin usahanya ketahuan dan gagal, dia pun menelepon Margaret di London untuk meminta bantuan dengan menawarkan 50% bagi hasil untuk kerajaan Inggris. Margaret akhirnya setuju membantu dan tak lama kemudian Gustavo mendapat laporan kalau bandara Inggris telah menangkap orang yang dicurigai. Tom terus berusaha berpikir. Dia rela tak tidur hampir selama 2 hari demi menemukan bagaimana solusi mengakali timbangan itu. Sampai pada akhirnya saat minum di bar bersama Lawrence, Tom melihat seorang bartender menyemprotkan nitrogen cair ke sebuah gelas. Tom akhirnya berpikir untuk membekukan timbangan lalu disimpan dengan air di atasnya. Dan ternyata timbangan itu sama sekali tidak menunjukkan pergerakan karena pernya yang mengeras. Satu masalah pun teratasi. Namun sialnya ada masalah lain. James dan Simon memang berhasil menemukan jalur bawah tanah yang mengarah ke arah bank. Mereka berdua juga menemukan struktur timbangan raksasa yang Tom ceritakan kemarin. Ternyata tembok yang akan mereka bor terbuat dari bahan titanium dan membutuhkan setidaknya 15 hari untuk menjebolnya. Bisa saja lebih cepat, tapi tentunya akan membuat sensor alarm berbunyi. Walter pun putus asa karena 15 hari terlalu lama, dan pemerintah Spanyol pasti sudah melakukan penyelidikan terhadap harta karun itu. Walter yang putus asa kemudian berusaha menenangkan diri di atas gedung. Dan saat itulah dia mendapat ide saat melihat alun-alun yang berada tepat di depan bank dipenuhi orang-orang yang menonton pertandingan Piala Dunia. Dia melihat semua CCTV bank mengarah ke arah keramaian. Dengan kata lain, Walter bisa menggunakan jalan atas untuk masuk. Dia kemudian menceritakan idenya untuk memanfaatkan final Piala Dunia sebagai pengalihan kamera CCTV. Selanjutnya, James menyiapkan strategi serta arah kemana saja mereka akan masuk. Klaus mencetak sidik jari Gustavo serta mencetak kunci hasil scan Lawrence. Simon berusaha mengumpulkan nitrogen cair dan membawanya ke dalam lorong bawah tanah. Sedangkan Walter pergi ke tempat penjualan barang antik dan membeli 3 koin emas yang memiliki ukiran. Tepat tanggal 10 Juli, pertandingan final Piala Dunia 2010 antara Spanyol melawan Belanda akan digelar. Semua orang dari setiap penjuru berdatangan ke alun-alun untuk menonton dan mendukung negaranya. Di saat yang sama, Gustavo siaga memperhatikan CCTV. Sedangkan grup Walter semua bersiaga menuju posisinya masing-masing. James, Lawrence, dan Tom lalu bergerak menyelinap dari atap gedung dengan peralatan yang sudah mereka siapkan. Tentu saja dipantau oleh Klaus dan Walter melalui CCTV yang sudah mereka kuasai. Mereka kemudian diarahkan menuju saluran angin. Dan setelah jauh merangkak, mereka akhirnya sampai ke lubang lift yang menuju ke bawah. Satu persatu mereka mulai menuruni tali dan berhasil sampai di lantai dasar. Mereka harus bergegas karena mereka hanya punya waktu selama pertandingan final berlangsung. Sebelum mencapai pintu brankas utama, mereka harus membuka dulu pintu aksesnya. Dan dengan keahlian Klaus, hal itu tidak menjadi kendala. Mereka dengan mudah membuka pintu dan bisa melanjutkan untuk membuka pintu brankas yang selama ini mereka incar. Di sana, Lawrence dan Tom menggunakan kunci di kedua sisi secara bersamaan, sementara James membuka akses di bagian tengah dengan menggunakan sidik jari Gustavo. Akhirnya, apa yang mereka cari kini ada di depan mata mereka. Setelah terbuka, Simon langsung membekukan timbangannya dari bawah menggunakan nitrogen. Ide itu ternyata berhasil dan mereka pun dengan segera langsung bergerak membuka satu persatu kotak dan mencari koin-koin yang diincar. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Sampai pada akhirnya Gustavo menyuruh anak buahnya untuk patroli dan mereka pun menemukan seekor burung merpati di dalam ruangan. Akhirnya Gustavo menyadari ada orang yang masuk melewati atap dan selama ini CCTV pun sudah diretas. Untung saja Klaus langsung menyadari kalau penyadapannya telah diketahui dan menginformasikan hal itu kepada teman-temannya. Bersamaan dengan itu, Lawrence akhirnya menemukan koin-koin yang selama ini mereka incar. Di tengah kepanikan dan terbatasnya waktu karena timbangan yang mulai mencair serta rencana mereka yang sudah terendus, tiba-tiba saja James berkhianat karena ternyata selama ini dia sudah bekerja sama dengan pihak kerajaan Inggris.
Dalam keadaan terancam, akhirnya Lauren memberikan kotak berisi koin-koin tersebut. Tetapi sayangnya mereka sudah terlambat untuk keluar. Alarm berbunyi dan pintu berangkas mendeteksi adanya penyusup dan langsung tertutup otomatis. Tak hanya itu, mereka juga terjebak di dalam sana dengan air yang terus menyembur keluar. James yang memang seorang penyelam handal bisa menahan nafas dalam waktu lama. Akhirnya dia masuk ke saluran air untuk kabur. Air terus-menerus membanjiri tempat tersebut, sementara Walter juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu dia sampai sempat berpikir menelepon bank untuk menyerah agar pihak bank menghentikan guyuran air tersebut. Tapi Tom mengatakan kalau itu percuma, karena air hanya bisa berhenti jika seluruh ruangan sudah terisi. Dan nantinya dengan otomatis air akan kembali dikosongkan setelah beberapa menit penuh. Saat keadaan semakin mendesak itu, Tom mendapat ide untuk memanipulasi timbangan, yaitu dengan menambah beban timbangan agar sistemnya mendeteksi bahwa air di dalam ruangan tersebut sudah penuh. Simon yang menyadari arahan dari Tom lalu dengan segera mengangkat tabung-tabung nitrogen ke atas timbangan. Sementara Gustavo dan anak buahnya bergegas turun menuju brankas untuk memeriksanya. Namun ketika mereka tiba, ternyata tidak ada satupun orang yang tertinggal di sana. Gustavo langsung mengetahui kalau mereka kabur melalui saluran air dan berlari keluar. Maka dia pun lalu mengarahkan satuan petugas untuk mengepung mereka. Hal ini membuat Walter dan Klaus panik karena mengetahui teman-teman mereka dalam keadaan terancam. Lawrence tiba-tiba teringat sebuah ruangan milik direktur bank saat memeriksa lukisan. Dan kebetulan di sana jendelanya tidak pernah tertutup rapat. Mereka pun segera berlari ke sana dan dari bank mereka lalu menyelinap masuk ke keramaian orang-orang yang heboh menonton pertandingan bola. Tetapi tetap saja mereka masih terdeteksi oleh kamera dan dikejar oleh petugas. Namun beruntung, saat mereka sudah mulai pasrah dengan keadaan, siaran pertandingan memperlihatkan Spanyol yang berhasil mencetak gol, sehingga para penonton yang berada di sana pun berteriak riuh dan keadaan pun menjadi kacau. Di lain waktu, Walter menemui Margaret di sebuah restoran. Dan Margaret mengungkapkan sebuah fakta kalau ternyata pihak Inggris juga mengincar koin-koin tersebut. Tapi sialnya ternyata koin-koin yang diambil James merupakan replika dari koin aslinya, yang mengarahkan mereka ke sebuah koordinat palsu. Ternyata Walter sudah merencanakan semuanya dengan matang, karena sudah mencium kecurigaan kepada James dan temannya Margaret. Karena misi mereka sudah berhasil, kini akhirnya mereka semua pergi liburan ke Paris untuk merayakan kemenangannya. Di sana pun mereka menyusun rencana untuk misi selanjutnya. Karena setelah dilacak, koin tersebut kembali mengarahkan mereka pada koordinat sebuah bank di kota London, Inggris. Dan misi selanjutnya adalah menyusup masuk ke bank untuk menemukan harta karun rahasia mereka. Demikian. Jika Anda berkenan dengan channel Layar Tancap, silakan melakukan subscribe dan memberi like juga komentar. Terima kasih, sampai jumpa di film selanjutnya.